Satu tank yang nggak bisa naik ke daratan, hilang sampai sekarang. Berikut awaknya. Punya anak, anaknya berwajah manusia dan bertubuh ular. Allah Akbar. Kemarahan orang tua anak tidak. Jangan menghina sesuatu yang terlihat kecil. Hati-hati dengan lisanmu. Kesombongan pun akan menjadi bencana di sini. Sehebat apapun buatan manusia, masih hebatan buatan alam. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah tim Mata Langit sampai juga di kota Pasuruan, Jawa Timur. Dan alhamdulillah kita berada di sebuah lokasi yang sangat legend di Pasuruan ini, yaitu Danau Rannugrati. Danau ini merupakan danau alam terendah ya di dataran terendah di Jawa Timur, dan ini sangat satu-satunya di Kabupaten Pasuruan. Ya, satu-satunya di Kabupaten Pasuruan. Berarti ini juga tempat wisata kebanggaan Pasuruan juga ya, Pak. Nah, betul. ini bersama saya ada Pak Rahmat, beliau adalah tokoh masyarakat di sini, dan sebelah kanan saya Ibu Saras, beliau adalah fans Mata Langit, yaitu Sobat Mata Langit yang merekomendasikan lokasi ini. Apa Ibu alasan Ibu merekomendasikan lokasi ini untuk diungkap? Karena di sini ada sejarah besar ya, sejarah yang skala beritanya adalah nasional. Pada saat itu tahun 79 ada angkatan laut yang latihan menyelam dengan tank amfibi, dan ada satu tank yang nggak bisa naik ke daratan, hilang sampai sekarang. Tenggelam dan tidak diketemukan. Tidak diketemukan. Berikut awaknya. Dan itu sempat menjadi berita nasional ya, bahkan Nasional. dibuat monumen ya. Monumen, ada monumennya. Untuk para tentara yang meninggal gugur. Ya. Tapi sempat nggak Bu? Sempat ditemukan itunya, jasadnya? Katanya, Oh, nggak ada. Ada upaya untuk mencari itu tapi tidak ditemukan. Ibu juga penasaran ya? Penasaran apa cerita mistisnya di sini? Oh
Iya, baik. Nah, ini Pak Rahmat sebagai tokoh masyarakat di sini, Bapak sebagai apa kalau boleh tahu di sini? Saya di samping sebagai perangkat desa juga pernah menjadi ketua Pok Darwis Angsa Putih, kelompok sadar wisata Angsa Putih, wisata Danau Ranograti. Oh, berarti wilayah Bapak termasuk Betul, tempat ini betul. untuk dikelola. Ya. Bapak bisa diceritakan sedikit sejarah dari danau ini yang diketahui? Yang sejarah danau ini adalah danau alami vulkanisir, jadi bekas letusan gunung berapi sehingga menjadi danau seperti ini. Tapi menurut legenda ceritanya adalah dari Baru Kelinting, penyimaan dari adanya sodo lanang. Sodo lanang itu lidi yang ditancapkan oleh sayembara yang dibuat saat itu oleh keluarganya Syekh Begawan Nyampuh. Karena anaknya yang hilang tadi tinggal di danau ini, di kawasan area sini, Terus, punya anaknya tidak berupa manusia, malu karena berwajah manusia dan bertubuh ular. Wajahnya manusia tapi bertubuhnya punya ular. Laki-laki. Joko Baru namanya. Karena malu dibuang. Joko Baru dibuang kemana? Dibuang ke alas. Dikasih tanda, dikasih kelintingan di alasnya di wilayah ini. Di wilayah ini dikasih tanda di belakangnya, di ekornya. Kelintingan. Jadi yang asalnya Joko Baru menjadi Baru Kelinting. Oh. Jadi ada kelintingannya di ekornya. Dibuang ke alas, kemudian ada orang yang mencari kayu bakar. Namanya kayak kerti. Orangnya buta. Laki-laki buta, perempuan. Buta, kemudian diraba-raba kok empuk, dibawa pulang. Setelah bawa pulang, karena di Kademangan Kelindungan ini ada pesta, dibuatlah itu ikan. Itu yang dipegang empuk itu apa? Iya ini, ternyata Baru Kelinting tadi itu. Ekornya. Iya, ekornya dipegang, terus bawa pulang. Saat itu di Kademangan Kelindungan ada pesta, dan itu yang dibuat ikan saat itu. Maksudnya dimasak? Dimasak. Oh. Disembelih, sehingga di sini ada dusunnya namanya Melera. Karena tempatnya menyembelih, tempat untuk menyembelih betul. Kemudian dikeresek sehingga ada di sebelah kanan saya di daerah Gratitunan itu ada desa, ada daerah yang namanya Kresek. Itu dikeringkan. Iya. Di ini sisiknya disisik. Disiangi ya? Betul. Terus kemudian dicacah menjadi 40 sehingga ada dusun yang namanya Petangpuluh. Jadi asal muasal dusun di daerah ini adalah kisah ini. Kisah legenda dari Danau Rano. Terus kemudian karena waktu itu si Begawan Nyampuh ini ingin menemui anaknya karena anaknya sudah dicacah tadi, kemudian bikin sayembara, sopo-sopo sing iso mbatek soto lanang dijadikan santri di Kademangan ini. Kemudian yang bisa ternyata ini si Joko Baru ini tadi. Tapi kan Joko Baru sudah iya gitu, karena Pak. Saktinya. Oh, karena sakti. Beliau jadi juga walaupun dicacah tetap ya, hidup. Itu. Beliau ini juga pernah dibuang, disuruh cari air pakai keranjang. Ternyata bisa pulang membawa air. Secara maunya logika, dibuang. Kalau keranjang nggak bisa nggak dong bisa buat ada air ya. Itu sih sekilas yang saya ketahui, mungkin ada salah benar karena ini. Nanti kita cross check betul, ya. betul. Namanya Joko siapa Pak? Joko Baru. Joko Baru, dan itu yang diyakini masyarakat sini sebagai penjaga tempat ini. Betul. Kalau menurut Bapak luas danau ini? Danau ini sekitar 180 hektar. 100,8 hektar. Lalu kedalamannya? Kedalamnya belum bisa diketahui sampai hari ini karena sangat cukup dalam. Nah, kalau yang kejadian diceritakan Bu Saras tentang tank amfibi yang tenggelam itu posisi di sebelah mana, Pak? Di sebelah pojok sana. Jadi saat itu ada 7 tank amfibi yang mau berlatih di sini. Namun yang 2 tidak jadi turun, jadi tinggal 5. Yang 5 turun, kemudian yang 1 mesinnya mati. Oh, dari 5 yang turun untuk melakukan latihan? Yang 1 mesinnya mati. Nah, biasanya menurut para ahli dan komandannya, setelah mati itu biasanya 8 jam masih bisa terapung. Tapi saat itu langsung nungging terus tenggelam. Jadi seolah-olah kayak ada yang narik dari betul, bawah. Dengan korban 22. Jumlah seluruhnya 23 orang, yang 22 ikut tenggelam. Terus yang satunya? Yang 1 berenang ke tepian. Jadi selamat 1 orang sampai sekarang masih hidup. Apakah ada upaya untuk menarik itu? Sudah dilakukan upaya itu, termasuk mendatangkan pasukan katak dari luar negeri. Dari luar negeri, terus memakai medan magnet juga tidak terjangkau. Dari korban sebanyak 22 itu ada 7. Geser kemari Pak. Ada 7 plus separuh. Jadi ditemukan jasad tapi? Iya, yang 7 utuh. Jadi mulai minggu kedua baru si mayat ini mengapung.
ngapung. Setelah dilakukan apa? Apakah ada ritual khusus saat itu yang? Enggak ada ritual. Cuma berusaha untuk dicari, enggak ketemu, secara alami keluar satu persatu. Sampai tidak. Yang 7 tuh. Baru 3 bulan kemudian keluar dari pusar ke bawah hingga sini. Enggak ada wajahnya berarti? Enggak ada wajahnya, putus. Katanya sih dimakan ikan. Sehingga pada saat itu banyak orang yang enggak mau mengkonsumsi ikan Danau Ranu. Soalnya ikannya makan tentara. Bahasanya seperti itu. Itu memang sangat berita itu waktu itu ya, zaman itu sangat viral ya. Sangat viral. Bahkan di bulan-bulan yang ditentukan oleh paranormal itu dikabarkan hari Rabu itu mau keluar tanknya. Sehingga para pengunjung tidak bisa masuk lewat Semambung maupun Sumurwaru. Penuh jalan ini sehingga kalau pakai kendaraan harus diparkir di sana, orangnya jalan. Jadi seluruh daratan ini penuh dengan manusia. Karena ada kabar bahwa tank itu akan mereka muncul. Menunggu ya. Betul. Dan apakah akhirnya muncul? Tidak muncul. Yang ramai juga gara-gara taksi, biar taksinya juga ramai. Yang tenggelam itu tanknya 21. Berita betul. Dimakan ular. Banyak berita hoax yang tersebar dengan tujuan supaya orang-orang pada datang ternyata tidak seperti itu beritanya ya? Betul. Nah, kalau Panglima sendiri lihat, apakah di sini memang benar sangat kuat itu aura mistisnya? Ya, kalau saya melihat di sini ada istana kerajaan bangsa Jin yang sangat megah berwarna hijau yang terlihat saya. Adanya di tengah sana, Panglima. Oleh seekor ular naga yang sangat besar yang saya rasakan gitu ya. Ada sosok ular naga yang besar, ada siluman buaya putih. Habis itu banyak kehidupan di sini seperti manusia kurcaci. Dia kecil-kerdil tapi bertaring. Itu salah satu prajuritnya ya yang terlihat saya. Habis itu ada ikan, seperti ada ikan raksasa juga yang saya lihat bermahkota di danau ini berwarna kuning, orange, keemasan. Ada juga sosok orang berjubah putih bersorban di sini, di sekitar sini saya lihat. Jadi di sini sebenarnya banyak kehidupan. Jadi ada beberapa kayak komunitas-komunitas gitu. Jadi ada yang sosok positifnya, yang baik, ada juga sosok yang negatifnya juga. Punya komunitas ya, Bang. Jadi bercampur di tempat sini. Jadi bagi mereka ini ada tempat kehidupan mereka yang kayak kita juga, misalnya ada RT ini, RW, RT yang berbeda, tetangganya RT. Jadi ini di sini begitu. Ya sebenarnya pada saat Bapak bercerita nih, getaran energinya ini udah berdatangan semua ya, yang saya rasakan gitu di. Aku juga kayak rasa kelingan ya. Aku tadi kayak ada gempa dikit. Jadi sudah berasa. Jadi kita kayak nyari lokasi ya untuk. Nyari lokasi untuk mediumisasi. Benar nih aku kayak rasa kelingan gitu loh, Bu. Sobat Mata Langit, ini yang seperti kita lihat banyak warga sekitar yang mencari ikan. Ibu sini Bu, ceritain Bu. Mencari ikan di sini ya Pak ya. Nah, katanya ada warga di sini yang bisa membesarkan anak dari hasil mancing, betul Pak? Iya. Berarti ini danau ini juga sebagai sumber penghidupan, mata pencaharian warga di sini ya? Di samping ikannya juga airnya untuk mengaliri sawah di seputaran Kecamatan Gerati, Nguling, dan Lekok. Jadi ikannya ikan apa aja Pak? Yang ada ikannya antara lain mujair, nila, gurami, patin, kemudian juga ada juga lohan yang sekarang menjadi predator di sini. Lalu itu mereka yang ada keramba-keramba itu ikan apa? Ikan nila. Oh, ikan nila. Cuma ada ikan yang unik di sini seperti ikan lempuk, seperti ikan teri, namanya ikan lempuk. Kecil. Yang hanya hidup di danau ini dan ada 2 di Pasuruan di Danau Kelindungan dan satunya kalau tidak salah di Sumatera atau di Kalimantan. Oh iya. Betul. Sumatera Barat itu ada satu lagi. Jadi dan ini cara mencarinya pakai sudah bisa menghidupi warga sekitar ya danau ini ya. Iya. Alhamdulillah ya. Oke, yuk kita cari lokasi. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di sama ini adalah wilayah Danau Ranugrati tapi beda titik. Nah, di belakang saya ini adalah monumen yang menjadi simbol bahwa pernah terjadi kapal tank
amfibi yang tenggelam dan nama-nama kru yang gugur semua tercatat di monumen ini. Jadi berarti ini adalah tempat yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia karena tank amfibi itu adalah tank dari TNI Angkatan Laut. Bion Sipur 10 Iya. Pasuruan. Nah, sebelah saya ini adalah Mas Denny, beliau adalah tim dari Bapak Pak Rahmat. Pak Rahmat. Nah, kalau Mas Denny sendiri apa yang diketahui dari sejarah lokasi ini? Kalau yang saya ketahui dari sejarah di lokasi ini itu dulu menurut cerita dari beberapa orang, waktu habis kejadian itu daerah sini tuh akhirnya penuh. Sehingga kalau misalkan kita mau berkunjung ke wisata sini sebelum dijadikan wisata atau mau melihat monumen, karena kan banyaknya cerita ada yang ketemu mayatnya, ada yang tinggal separuh gitu kan. Nah itu nggak bisa kendaraan itu langsung turun ke sini, melainkan berhentinya di daerah Semambung ya Pak Rahmat ya. Nah daerah Semambung, sehingga ke sini harus jalan kaki karena saat itu padat, karena membuat penasaran. Di sisi lain kan zaman dahulu kan kayak HP itu kan nggak seperti sekarang ya, sehingga kalau sekarang mungkin orang cukup tahu dari YouTube, dari berita. Kalau dulu kan orang mau nggak mau kalau pengen tahu harus terjun langsung gitu kan. Nah padatnya di situ, itu yang sempat saya tahu. Dan mudah-mudahan itu menjadi awal mulanya tempat ini menjadi lokasi wisata yang ramai dikunjungi warga ya, bukan hanya wilayah Pasuruan. Gratis saja, betul. Jadi seluruh Indonesia termasuk kami kan dari Jakarta ini. Betul. Oke Panglima, mungkin sudah saatnya kita akan mengungkap yang tak terungkap. Jaga. Pegang. Allah Akbar. Loh. Ini dia mau kayak asal. Bahaya nih, aduh, jangan membahayakan tubuh mediatorku ya. Jangan ya. Jadi biar Tahan. pelan-pelan. Pelan-pelan Allah. Oh, jangan pelan-pelan. Allah Akbar. Biarin. Oke. Awas ya, jangan diantukin palanya. Oke Pak Ayo, Rahmat, Pak, sini, Pak. sama Mas Denny, sama Sini, Ibu Pak. Saras, kita ngobrol dengan makhluk yang sudah Anda dikorek. siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebelah sini Pak. Assalamualaikum. Bu Saras ini Bu. Mohon maaf kalau mengganggu. Dengan siapa? Boleh tahu Aki ini Boleh yang tahu menjaga dengan tempat siapa? ini. Ini kalau nggak salah ya, saya ini macan putih. Perwujudannya macan putih. Benar ya Ki? Benar ya? Berarti Aki menjaga tempat ini sudah berapa lama? Ki? Berapa lama, Ki? Rumah kami Iya. Kenapa? Rumahnya Ya, rumah-rumahnya bangsa Aki ada di sini. itulah tempat kami. Jadi rumahnya Aki dan bangsa Aki memang di danau itu. Itu sebuah perkampungan atau sebuah kerajaan gitu Ki? Perkampungan. Apa yang kalian inginkan? Ya, kami Kita ingin mengetahui cerita yang beredar di masyarakat setempat di sini, bahwasanya pernah ada kejadian kecelakaan pada saat pelatihan mobil tank amfibi tenggelam, nggak nimbul-nimbul sampai dicari itu belasan hari ya Pak? Apa Belasan bulan? hari apa sampai puluhan Bulanan. hari gitu tidak ditemukan. Kenapa nggak bisa ditemukan? Sementara kan ruang lingkup danau ini hanya terukur lah artinya ya, luasnya, lebarnya. tidak seperti lautan. Tapi kok bisa nggak ketemu gitu? Apa yang menyebabkan itu? Ataupun ada sesuatu yang terjadi yang mungkin Aki bisa kasih tahu gitu, cerita tentang itu gitu. Wes diperingati dong saat itu. Gimana cara ngasih taunya Ki? Kok kata Ki udah dikasih tahu? Emang apa? Ada pemberitahuan apa sebelumnya? Jangan dilakukan hari itu. Ada paranormal yang bilang jangan dilakukan hari ini, ada yang punya gawe gitu. Maksudnya Karena kehidupan kami ya bodoh. Karo kehidupan manusia mempunyai suatu kegiatan ajaran. apa acaranya saat itu? Tak boleh diceritakan acara itu. Tapi semacam hajatan kalau di bangsa kami ya. Karena bangsa kami pun sudah menyampaikannya kepada salah satu bangsamu, Iya, si paranormal itu ya. tapi masih saja dilakukan. Apa yang Memang terkadang manusia tak mempercayai sebagian keberadaan kami. bisa jadi ya, waktu itu yang dikasih tahu tidak percaya.
terus nekat. Yang punya acara marah gitu ya Mbah? Dililit. Dililit? Yang dililit itunya ya, apa namanya? Amfibinya tank itu tambah. Takkan dapat menarik kembali. Iya, aku udah ditarik ke atas lagi tapi nggak berhasil Mbah. Apa karena terendam dalam lumpur? Apa ada palung di bawahnya? Ini angin tiba-tiba datang kencang ya. Masya Allah, tiba-tiba anginnya gede banget nih. Lihat tuh daun-daunnya. Ini boleh dilihat sendiri. Lihatin tuh bukti. daun-daunnya tadi. Sini aja. Cuma di sini aja. Nih, di sini ada Iya, enggak nih? enggak. Di sini daunnya sama sekali nggak bergerak. Terus tadi aku ada lindu sedikit gitu, satu gerakan gitu. Iya bener. Aku Apa juga tuh? tadi rasa melayang nggak apa namanya? Apa yang terjadi sebenarnya Ki? Kau Langsung berhenti lagi. bawa petunjuk mereka ke tempat ini. Bangsa kami pun melakukan sebuah komunikasi yang tak kau ketahui. Apakah itu semacam penyambutan atau bagaimana Ki? Kita disambut. Ketika hilang kan anginnya. Hilang Terima kasih ya Ki. tadi kayak selamat datang gitu ya. Tapi beliau berkenan ya, pemimpin tempat ini. Jangan merasa hebat, Iya Ki, insya Allah enggak. hindari keangkuhan Ki. dan ojo meremehi seperti kejadian di Diremehkan ini hanya seperti sebuah kobokan. Ini kan diremehkan tadinya Nah. sama salah satu awak. Apakah kejadian saat itu yang membuat tank amfibi tenggelam ada kesombongan di situ kayak? Aku manggilnya kayak Ki, Mbah. mungkin dia melihatnya hanya sebuah kubangan air Kubangan air Bu katanya. Iya. tak seperti lautan dan dalamnya tak terhingga. Tapi ini juga tak terhingga Ki. Tidak bisa ada yang ngukur berapa dalamnya. Tapi dengan pandangan mata manusia hanyalah sebuah yang dapat dijangkau oleh mata. Iya. Berbeda Dengan lautan. lautan. Ya, mungkin karena Lautan mereka yang punya sejauh mata memandang. Iya. ya ada mereka ujungnya. Kalau ini kan ada ujungnya Ada dilihat. ujungnya batas-batasnya ini. Ada ujungnya. mungkin mereka sudah terbiasa untuk mengarungi samudra lautan aja Iya. bisa kok ditaklukkan apalagi cuma Yang mematikan gajah itu kali. seekor semut. Ngadapnya ke sana. Ini dengan Bapak siapa? Saya Naim. Boleh dilepas itu maskernya sini. Beliau perangkat desa di sini ya, Pak Cari ya. Tunggu. Mau ada makhluk lain apa? Allah. Biar lepas. Ada yang masuk lain. Ada makhluk lain yang akan menguasai Agil. Assalamualaikum warahmatullahi. Ojo suwe-suwe no. Nggak boleh lama-lama. Kenapa nggak boleh lama, Mbah? Kita belum dapat pembelajarannya, Mbah. Iya. Kita nggak niat jahat kok. Tidak berniat buruk loh, Mbah kita. Tolong dapat yang kalian cari. Silakan Oh iya, ini Mbak. Oh iya. Insya Allah, Iya, Mbah, Mbah, kalau insya sudah Allah. dapat, kita akan pulang kok. Mbah, ini Pak Naim tadi nanya, Mbah. Sehubungan Mbah dengan di sini dibuat wisata, apakah tidak membahayakan dari pengunjung kalau datang ke sini? Asalkan tak memperkaya diri sendiri. Tak memperkaya diri sendiri. Ya, Mbah. Asalkan warga-warga menikmati dari hasilnya. Silakan saja. Oke, terima kasih, Mbah. Dan jangan pernah kalian merusaknya. Ya kita jagalah kebersihannya, Mbah. Karena kita pun di sini juga berdampingan dengan komunitas Mbah, jadi kami juga Saling menghormati ya. menghormati, menghargai, Mbah. Kalian menghormati kami, kami pun akan menghormati Ya, Mbah, terima kasih. kalian. Pak,
Bapak tanyain yang ini Pak, yang tadi soal apa? Kisah legenda itu loh Pak. Yang kita Kepalanya. ceritain ya. Apa benar manusia. di sini legendanya seperti yang diceritain oleh banyak orang, ada baru kelinting yang bertubuh ular, berkepala manusia yang dinamakan Joko Baru. Sebenarnya apa gitu? Sebenarnya gitu kan? Bekas letusan gunung. Asal muasalnya ya. Ataukah memang Satu lanang ditancapkan. iya, satu lanang Mana yang benar ditancapkan. itu? Soto lanang itu siapa? Lidi. Lidi. Lanang. Mana yang benar, Mbak? Yang mana, Mbak? Dalam dunia manusia yang dapat kalian pelajari yang disebut danau vulkanik. Danau vulkanik. Letusan gunung. Berarti alam ya, Danau bukan vulkanik. buatan. Letusan gunung tapi yang tak dapat diterima dengan akal, sebuah kemarahan akibat sebuah janji yang tak dapat ditepati karena manusia bukanlah sebuah mulut atau hidung yang dipegangnya, tapi kata-kata yang dipegangnya. Jadi ini Mbah, apa ada perjanjian antara manusia dengan bangsa gaib pada saat dulu, sehingga ada mungkin sesuatu syarat yang dia berkata bisa dipenuhi, ternyata dianggap itu mengingkari gitu, ataupun Ini sebuah mendustai gitu. kemarahan orang tua yang tak terima anaknya tidak Cerita Ya, Bapak. tadi Di Begawan. Kawan siapa Pak namanya ayahnya? bukan nyampu, bukan nyampu. Mungkin, Punya anak berwajah manusia bertubuh ular, maklum. tapi kan yang menemukan dan mencacah itu kan nggak tahu, Iya. iya kan? Gimana Mbak? tapi sudah diberitahu dan meminta sedikit saja. Informasinya nggak dikasih. Nggak di, Mau dibuka lagi tapi tidak dikasih sama orang-orang. si bapaknya ini nggak dikasih sama Ya, orang. ibunya minta tadi. Kemudian sama orang-orang rakyat yang mengkonsumsi itu tidak dikasih. Alasannya? Ya memang orangnya nggak baik hati, usir-usir itu. Dan murkalah orang tua itu. Apa yang terjadi setelah itu Mbah? Baju ingatkan itu. Soto. Nah, ditancapin. Itu yang ditancapan itu Lidi yang nancepin si Begawan, empuk. Orang siapa yang bisa menyaputi? Aku akan pergi dari tempat ini Kenapa kok harus pergi? karena mereka menganggap Gila. Oh, dianggap Menggila. iya dianggap bapaknya. ODGJ. Yang menganggap siapa yang menganggap gitu? Karena ular dikira itu anaknya, sedangkan dia kan manusia. Oh, Sedangkan ular itu udah dipotong-potong sama warga. iya iya. Jadi warga menyangka beliau itu error gila karena menganggap ular kok dianggap anak gitu ya. Padahal memang beliau meyakini itu anaknya ya. Anaknya itu permaisurinya siapa Mbah? Ibunya. Istrinya siapa, ibunya? dari salah satu kerajaan. Pantai Selatan. Mataram. Tak ingin ku menyebutkan Nggak mau nyebut. yang kala itu berbarengan dengan Banyu. Wangi. Banyuwangi. Wangi Pantai Selatan kan? Bukan, Banyu Baru. Banyu Biru. Biru. Banyu biru. Banyu biru. Ya nanti kita ke sana itu. Ya kan ini nyambung ya. Nyambung, ya. Nyambung sini. Karena di ujung keakhiran kerajaan itu mereka harus mencari tempat untuk mereka singgahi karena kerajaan itu sudah terpecah belah. Majapahit. Karena kan perbedaan keyakinan. Majapahit. Majapahit ya? Jadi dia kan lari Kan ke ibu sana, ya lari karena melarikan diri dari Majapahit. Si Begawan itu. Ya bukan Yang putri. Oh yang putrinya. dia tersesat di di Begawan itu lah. Oh gitu ya Mbah ceritanya Mbah. Tapi bapakah beliau memang sosok gaib atau manusia? Oh. Tapi kok bisa ya punya anak setengah badannya ular? Tidak dengan saat ini manusia saat itu bisa melakukan berjalan di atas air Sakti berarti ya. dan bisa membawa air dalam keranjang bambu
Yang tadi diceritakan Bapak itu confirm udah Pak, benar itu. Aku harus segera. Lindungi. Aku orang Jogol. Oh, ada coba. Makasih ya Mbak. Makasih Mbak. Oke, Panglima sudah menarik sosok lain kepada Ismi. Kita akan melanjutkan berkomunikasi dengan makhluk ini untuk menggali Nenek. lebih jauh lagi sejarahnya. Lagi nginang itu. Assalamualaikum Nek. Monggo. Saya Nek. Namanya siapa Mbak? Mbah Les. Mbah Les. Bale membales. Bapak sini Pak, biar dekat Pak. Nyai Le. Lah yo le iki kan lesu. Kan mboten Nyai Bi ya? Mboten Nyai Bi ya, Mbak? Nyerangan, Mbak. Mboten. Ngele nggih. Siapa dia Pak? Beliau ini. Kerabatnya apa? Abdi dalamnya si Empu tadi. Kerajaan itu. Bukan begawan tadi. Mboten aku lho teng mriki. Oh, mboten memang. Kabeh ki wong ki urip ki ning tunggale wilayah ki ora padha. Setunggal dulur ya ora padha. Setunggal desa ya ora padha wong-wonge. Ana sing karepe dhewe ya masing-masing ki duwe karep. Aku ning ujung desa yang menembus hutan. Di mana? Golek kayu. Sing golek kayu gaya apa, Mbak? Kayu. Atas kayu, Mbak. Kok Bapak tahu? Muasale ki ngene. Wong kuwi urip sing dicekel ki apa? Omongane, Mbak. Omongan kuwi gak ketok, tapi dirungokno, dirasano. Nesu apa ora anger krungokke wong sing omongane sombong. Nesu, Mbak. Nesu to? Nggih. Awale ki ngene, sampainya di sini itu dari sana. Pegunungan jauh berapi bukan dari tempat ini, tetapi dari wilayah selatan. Semeru. Utuh. Pundi, Mbak? Merapi. Bromo. Utuh. Gunung Kelut. Arjuna. Gunung Tugel. Gunung Ser. Gunung Merapi. Oh, Merapi benar berarti. Gunung Merapi ndi? Jogja. Jawa Tengah. Ojo kaget. Nggih. Ono wong sekti ning kono. Nggih. Wong topo melakukan hubungan terlarang. Pertapa. Wong sakti. Wong sakti. Meteng ratu kuwi. Endang Sukarni. Wong ayu tenan. Endang Sukarni. Itu ratu Pak. Melayu. Yang dari Majapahit tadi. Majapahit tadi. Terus Lah jenenge menungso biyen karo saiki kan beda. Sumpah serapah alam semesta ki peranane yo kuat. Lahir wujude beda. karena dari hubungan terlarang tadi itu setengah manusia setengah binatang. Tadi ono tangane ono sikil. Ono buntut, ono sisik. Ulo ya, Mbak. Panjang ya, Mbak? Panjang. Sisi emas, Mbak. Sisi emas, weleng-weleng. Ana kelindinge, bersinar. kelindinge ono ya, Mbak. Pakai kelinding. Ngene ono mahkotae. Tapi wajahnya manusia. Ono kerincingane. Bener. Kerincingan kuwi sebagai hubungan jarak jauh. Bunyi kelinding. Topo kuwi bisu. Topo kuwi mripat iki rapet. Tapi manusia dalam keadaan tertidur dan mati telinganya tetap mendengar. Maka digunakan kelentingan kuwi sebagai isyarat hubungan. Kalau dipanggil secara batin, nah ini perumpamaan zamannya. Nah, kamu bagaimana kabarnya? Klinik, klinik. Urip ono buntutik klinik, klinik. Komunikasinya karena orang tuanya buta gitu ya. Dapat isyarat dari ratu selatan penguasa lautan perairan bahwa anakmu di wilayah timur dibawalah ke sini. Kebetulan
kepalanya di sini, buntutnya di selatan. Berarti panjang banget. Lalu kenapa adanya kejadian ini? Karena apa? Kemarahan ketika sudah ditolong, diberikan isyarat kepada manusia yang awalnya Ki Joko kui, Joko baru kui welas asih. Karena apa? Ketidaksempurnaan manusia yang dia rasakan dengan perwujudannya. Ada kakek tua di tempat ini, buta matanya. Loh, kayak kerti. Nah, dia itu disebut kayak kerti, orang ngerti. Oh, nggak ngerti jadi kayak kerti. Orang ngerti, dia tidak mengerti Karena nggak melihat. karena tak melihat. Jadi dulu di sini suatu perkampungan yang rumahnya berjauhan. Terus? Ngerti Ki Bondo? Nggak ngerti. Ki Bondo kuwi dia penasehat dan tetua di sini dulu. Sesepuh ya, Ki Bondo namanya. Dia memberikan eling-eling kepada Demang di sini bahwasanya tahun ini harus sudah ada sedekah terhadap desa ini. Oh ya, lalu Demang itu menyuruh semua warga untuk berburu ke hutan untuk mendapatkan hewan buruan. Seperti menu. Padahal dia tidak bisa melihat karena dia keterbatasan penglihatan. Dia tidak bisa mengikuti rombongan. Akhirnya dia berhenti di suatu titik di semak belukar. Lalu dia lenggah di suatu batang yang melingkar, duduk termenung. Dia memikirkan, kemana aku harus kembali. Aku tidak tahu aku ada di mana ini. Tiba-tiba ada suara, Mbak, manggil seperti Ki Joko. Ya, maukah aku tolong? Ya, saya mau pulang tapi saya bingung arahnya pulang karena saya tidak bisa melihat. Maukah aku bantu agar kau bisa melihat? Lu yo kaget. Perkorone dari lahir dia tidak bisa melihat. Akhirnya ditolong, tebaskan pedangmu, golokmu di batang yang kau duduki. Jika keluar cairan maka usaplah di kedua matamu, lalu digoreskan metu koyo kental-kental gitu. Dadak napa darah? Orang ngerti kok gede. Nggak tahu, orang nggak lihat kan jenenge ceritanya. ngerti. Ya orang ngerti. Cepet dong. Nggih. Musak-musak mono. Celeng cas pleng. Lho kok ketok. Oh gitu ya. Lho kaget. Tas didelok. Lho kok wedi aku. Retak ngono. Lho kok iso po kono. Ayo jangan takut, Mbak. Kau harus berjanji kau tidak akan menceritakan yang terjadi saat ini dan menceritakan aku kepada siapapun. Yo, Ya. mulai kaget sederek wong desa kabeh. Bah kok kowe iso delok ngono. Yo, aku ditulung ana ulo. Wede. Waduh, cerita lagi. Demang ngomong, ulo nang ngendi? Wede. Jarene Demang, lho kuwi iso didadike lauk. Ayo rono kabeh. Rono langsung orang-orang desa ki rono dicacah. Iya, pas kebetulan untuk pesta. Kembali kepada kelentengan. Romo kelincing, Romo langsung muncul. Wis dipotong-potong. Terlanjur. Lagi piro, Pak? 40. Bener ya? Dimasak weh.
Suatu ketika aku duduk, ada datang laki-laki 2 berjanggut dengan pakaian putih, di mana yang ada pesta pora di desa ini, di sana, di dalam perkampungan ini. Lalu kenapa Nyai tidak ikut? Tidak, aku tidak mau memakan seekor ular karena aku pernah bertemu dengan ular itu dan mempunyai kelenengan. Lah itu bapaknya itu tahu karena simbolnya itu dari kelenengan itu. Ngamuk langsung nyamper ke itu, ke acara pesta itu. Dari mana? Kepala desa di sini, Demang itu. Kenapa? Saya mau mencari anak saya, seekor ular yang kalian potong-potong. Gila kamu. Mana ada manusia melahirkan seekor ular? Tidak percaya. Apakah di buntut ekor ular itu ada lonceng kuning emasnya? Ada. Itulah anakku. Tidak percaya. Mau dibunuh oleh orang-orang itu. Maju kalian. Tidak usah kita bermain senjata. Ditancapkan sotoran. Langsung Gunung Merapi ngamuk. Tekan gini. Banyune metu kabeh. Di daratan ini ada sumber air yang tertanam di bawah. Opo sing ngerti Ranu jenenge? Ranu itu apa artinya, Pak? Danau. Oh, danau. Ranu itu adalah dataran di bawah dataran, sumber mata air. Itu danau di tempat ini. Mulane kuwi sekol teng iki kuwi hati-hati dengan lisanmu. Kesombongan pun akan menjadi bencana di sini. Tidak boleh mengejek. Ketidaksempurnaan menungso kuwi dudu karepe menungso dhewe. Tuhan punya kuasa atas penciptaannya, punya maksud atas penciptaannya, karena kesempurnaan itu bukan dari perwujudan, tetapi dari kemampuan perwujudan itu untuk sesuatu kebaikan. Kok bisa keranjang bisa menampung air, padahal keranjang tidak sempurna dalam bentuk, bolong, penuh celah di mana-mana. Maknanya yaitu adalah walaupun banyak kekurangan pada dirimu, bila kau mempunyai kelebihan dari dalam dirimu, maka kau akan menampung banyak kehidupan. Ada di antara manusia yang tidak ada sempurna dalam wujudnya, tapi dia pandai dalam ilmu yang bermanfaat. Maka bukan dia yang mencari kehidupan, tapi kehidupan yang akan menghampirinya. Masya Allah. Banyak orang-orang buta di luar sana penghafal Al-Quran. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak punya tangan, yang pandai melukis. Berarti sesuatu kelebihan itu bukan dari fisik kita, tetapi dari dalam diri kita yang mampu menampung kehidupan ini. Akeh makna enggone iki. Kandhani ning kene nggone kuwi anteng meneng, kehidupannya dalam. Ya. Maka jangan menganggap sepele orang-orang yang diam, karena dalamnya ada gejolak yang membara. Jangan ambil apapun di tempat ini. Mengambil sesuatu pasti ada perhitungannya. Tetapi sesuatu yang didapatkan secara alami itu rezeki. Hadiah. Mbah, mau nanya Mbah, itu tank amfibi yang pernah tenggelam kan sampai detik ini nggak ditemukan. Emangnya pindah alam apa bagaimana Mbah? Emang nggak ditemukan? Enggak, masih di dalam. Sehebat apapun buatan manusia, masih hebatan buatan alam. Apa
Sekuat tertimbun apapun manusia, tetapi alam ini lebih kuat. Jangan macam-macam terhadap kami. Kami bisa menghormati kalian kalau kalian menghormati kami. Jangan merasa paling hebat di dunia ini, karena kehebatan itu miliknya yang menciptakan alam ini. Jangan menghina sesuatu yang terlihat kecil. Justru dari kecil itu bisa menjadi besar, dan besar bisa menjadi kecil. Kan itu kejadian tahun 79, Mbah. Berarti udah 40 tahun lebih ya. Apakah nanti bakal akan muncul Ora ono wis pindah alam pelajaran kuwi. Jadi jangan berharap Ketimbun lumpur tambah. Oke. Iki nyorong. Ada lumpur hidup. kayak apa namanya itu? Seperti kerucut ke bawah gitu. Jadi semakin terkubur. Ini kedalamannya 7.000 lebih. Berkaitan dengan si Joko Baru tadi kan sudah dipotong-potong meninggal. Tapi kan dalam riwayat itu Mbak, kan sempat sujen sate itu sempat di perut, akhirnya tinggal dagingnya yang satu kepel dimakan sama Kanjano Raden Endang Sukarni, sehingga dosennya hamil lagi dan lahir seperti baru kelinting. Apa betul Mbak? Udah ngono. Gimana ceritanya Mbak? Sing bener kuwi, bapake kuwi jaluk dagingnya. Ibunya mengharapkan yang tersisa kembali kepadaku. Iya ya, paling tidak karena ada, dia ya. Bagaimanapun dari darah dagingku. Kuwi maksudnya. Dudu dhek mangan meteng. Kudu ngono. Makanya bapake kuwi empuk kuwi jaluk endi sing tersisa ora dikei. Marah. Perang. Tidak usah ribut kalian. Kalau kalian merasa hebat, cabutlah. Apa itu? Batang kayu yang kutanam. Batang kayu. Bukan soto lanang. Bukan apa? Soto lanang. Soto lanang kuwi. Namanya soto lanang, tapi sebenarnya batang kayu. Kayu tapi bangge. Cilik. Oh, cilik. Kayak lidi. Apakah dari kematian Joko Baru itu dari arwahnya Joko Baru sekarang masih ada di sini, Mbak? Joko Baru kuwi hubungan antara manusia dan alam berbeda. Jadi namanya dan kekuatannya tetap hidup di tempat energinya tetap hidup. Makanya pada saat wis dikandani saiki ngene angger arep dilestarike, berikan keselamatan untuk orang-orang yang di sini. Ini Pak, kalau dibuat tempat rekreasi diatur sebaik mungkin di atas keselamatan. Terima kasih. Saling menghargai ya. Waalaikumsalam apa? Nggih. Mata boleh tidak terlihat. Tahu aja kalau yang ngomong nggak bisa dilihat. Gimana Mbak? Ini kaitannya denganmu nak. Ini dengerin. Mas Denny maju sini. Duduk. Ada pesannya buat kamu. Dekat lagi. Jadi matamu boleh tidak melihat dunia ini, tetapi hatimu dapat menembus alam ini. Karena balasanmu adalah surga. Amin. Maka jaga lisanmu. Karena petaka apapun terjadi karena lisan. Bukan hanya manusia, alam dan Tuhan akan marah jika kita tidak menjaga lisan kita. Matamu tertutup, tapi bukalah mata hatimu untuk selalu bersyukur atas Tuhan yang menciptakan. Kesempurnaanmu ada di dalam jiwamu, bukan pada ragamu. Ragamu bisa hancur, tapi jiwamu tetap utuh. Jadi raga itu sebenarnya bukan kehidupan yang sesungguhnya. Raga tidak abadi, tetapi ruh akan selalu abadi. Wis aku arep bali. Ya udah, makasih Mbak. Mbak siapa tadi namanya? Bali ya Mbak. Aku tak milih. Makasih ya Mbak. Main ke tempat kita nanti, Mbak. Main ke Cibubur kota wisata. Mau aduh. Aku wis adem tentrem ayem ning kene.
waktu nih tak Joko ninggini. Ya. Nggih, makasih Mbah. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan sosok makhluk-makhluk yang menjaga tempat ini dan mendapatkan banyak informasi baik tentang sejarah maupun tentang pembelajaran yang bisa kita petik untuk perjalanan hidup kita agar lebih baik. Nah, Pak Rahmat, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Terima kasih banyak, kami sudah didatangi oleh Mata Langit dan banyak pelajaran yang kami bisa pelajari untuk kehidupan mendatang. Dan kami berharap kerjasama ini tidak putus sampai di sini, mudah-mudahan berlanjut hingga maut memisahkan kita. Amin. Ibu, apa Bu kesan-kesannya? Monggo. Alhamdulillah penelusuran ini menghasilkan banyak informasi yang penting, sepertinya tidak terkubur bersama tank amfibi itu. Dan ini baru terungkap di sini ya? Hanya di Mata Langit. Ini Mas Denny. Iya, pesan-kesan saya terima kasih sudah diizinkan ikut sama Mata Langit. Dan saya ngagumin Mbak Ratna dan Mas Panglima Langit. Tapi yang lebih berkesan lagi memang sejarahnya Ranu. Saya benar-benar tahu dari komunikasinya Nyaili tadi. Nyaile, bahkan saya baru tahu ternyata kalau ada Pak Kerti yang dia adalah seorang disabilitas tunanetra. Jadi saya berharap teman-teman yang menyaksikan ini terus dukung YouTube-nya Mata Langit dan nge-share seluruh tayangan-tayangannya karena saya sangat kagum dengan tayangan-tayangan yang telah diberikan seperti itu. Bapak ya. Mas Heli. Ya. Mas Heli, tadi aku lihat Mas ada kata-kata Mbah Le yang tiba-tiba membuat Mas kayak terharu gitu. Iya. Jadi kemungkinan Mbak tahu ya kalau saya sekarang adalah salah satu ketua organisasi di Kabupaten Pasuruan yang membidangi khusus netra. Di situ memang banyak sekali kadang problem-problem yang harus saya selesaikan. Mungkin Mbak memberikan pesan ke saya adalah jaga lisanmu karena lisanmu yang memberikan kekuatan terhadap jiwamu. Saya sampai terharu di situ karena memang jujur namanya orang emosi kan kadang lepas kontrol ya. Nah, sehingga mungkin apa yang disampaikan sama Mbak tadi mudah-mudahan bisa menjadi pengingat untuk saya bahwa saya harus menjaga lisan seberapa besar emosinya saya. Pak, silakan Pak. Terima kasih. Jadi dengan adanya komunikasi Mata Langit tadi dengan makhluk gaib di sekitar sini, saya sedikit ada sesuatu informasi yang dulu saya terima dari orang-orang tua. Ada yang kerja terkait dengan daging itu kan, kalau versi dari sebagian orang tua di sini dimakan kemudian hidup lagi hamil. Nah, ternyata dari Mbah Le, dari Nyai Le tadi ternyata tidak. Ya karena betul karena dia ingin memeluk lebih ya sisa-sisa dari daging itu ya sangat logis itu ya. Jadi kemudian mungkin Nyai Le itu adalah akti dalamnya Endang Sukarni. Jadi di dalam cerita orang-orang dahulu, Nyai Le itu sebelum air semua keluar keadaan ini, Nyai Le itu pesan nih, kalau ada suara rame-rame orang berteriak, Nyai Le jangan kemana, naik lesung. Apa itu? Lesung ya? Naik lesung. Ternyata Nyai Le naik lesung. Tadi saya mau tanya naik lesung dengan Nyai Le yang selamat. Yang selamat kemudian karena di tengah-tengah danau tidak bisa minggir, akhirnya dia tuh terjun menjadi ikan lele. Jadi begitu dalam cerita itu Nyai Le itu. Gitu. Jadi memang kita perlu menggali lagi informasi memang terkait di sekitar sini karena dalam kaitan di masyarakat sini itu bahwa Joko Baru atau Baru Kelendeng itu memang ada petilasannya dan petilasannya sering didatangi. Di arah selatan itu ada petilasan, kemudian di timur, di utara itu ada tempat namanya Sumber, itu petilasannya. Dan itu ada kaitannya dengan kalau ada pilihan kepala desa di sekitar sini, maka dari Joko Baru itu yang akan mendatangi. Dari cerita orang yang sering ketemu itu memang Joko Baru itu sosok ular dengan sisik emas, sisiknya besar-besar. Biasanya kalau ada sesuatu yang kaitannya dengan kehidupan sini, maka orang itu akan kelihatan Joko Baru itu. Nah, itu yang sering orang yang terjadi. Simbolnya itu ya? Iya, yang nampak diri. Jadi memang dari itu memang ekornya di selatan, kepalanya di utara. Istilahnya dia itu dalam reinkarnasi hidup lagi lah gitu loh, walaupun berupa arwah ataupun gaib.
Itu yang selama ini dari mitos masyarakat kayak begitu. Ya, dari saya terima kasih dari kru Mata Langit. Ya, saya baru kali ini ketemu, tadi saya ditelepon Pak Rahmat. Saya nggak ngerti. Saya kira ada kaitannya dengan wisata, saya pikir. Iya, terima kasih. Iya, guys, kita. Wisata religi. Religi. Baik, Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini? Ya, kalau bagi saya memaknai peristiwa yang terjadi di tempat ini tentang cerita yang sudah kita dengar semua tadi adalah memang kehidupan dunia ini penuh misteri ya. Tanda kutip penuh misteri, tapi bagi Tuhan Sang Pencipta semua makhluk dan alam seisinya tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang menurut kita mungkin, nggak mungkin itu terjadi, nggak mungkin itu bisa. Tapi bagi Tuhan itu kun fayakun, sangat mudah gitu. Jadi apa yang terlihat tidak mungkin bisa mungkin, apa yang terlihat sulit bagi kita mudah bagi Tuhan. Jadi semua cerita yang terjadi di alam ini bagi saya adalah sebuah bagaimana cara kita memaknai arti sebuah peristiwa itu untuk menjadi tuntunan kehidupan kita agar kita hidup lebih baik berperilaku maupun berucap secara lisan, karena sebaik-baik manusia adalah katanya yang bisa mengendalikan lisannya, yang bisa menjaga emosinya dan ikhlas terhadap apa yang dia perbuat hanya karena Tuhan Sang Pencipta alam. Itu saja buat saya. Ya, baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listri, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.